Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus untuk kita semua. Jemaat Tuhan, berikut pengumuman hari ini. Ibadah online GIA Pegangsaan dan Siraman Rohani setiap hari Senin sampai Jumat dapat jemaat Tuhan saksikan mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat di YouTube channel multimedia GIA Pegangsaan. Doa bersama diadakan setiap hari dan jemaat dapat mengambil waktu bersama keluarga pada jam-jam tertentu dengan panduan pokok-pokok doa yang dibagikan oleh rohaniwan. Persembahan rutin dapat ditransfer melalui 2 rekening berikut ini. Demikian juga untuk persembahan misi dan genta dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan rutin maupun misi melalui barcode dengan panduan seperti pada layar berikut ini. Layanan rohani secara online untuk anak-anak sekolah minggu ditayangkan setiap hari Minggu, jam 9.30 waktu Indonesia Barat, mengharapkan kesediaan para orang tua untuk mendampingi adik-adik dalam mengikuti layanan rohani KA GIA Pegangsaan. Demikianlah pengumuman hari ini, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus menyertai kita. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, mari kita beribadah pada saat ini. Adapun pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan itulah yang membuat kami mampu sampai saat ini. Kasih setia Tuhan itulah yang membuat kami tetap diberi kekuatan dan kesehatan. Dan hari ini kami berkumpul meskipun kami berjauhan di rumah kami masing-masing, kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percayakan ibadah ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu melalui media layar dari YouTube Bapak Ibu Saudara. Mari kita naikkan pujian Tuhan adalah kekuatan, bagaikan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Tinggi
perkataan Tuhan, ya dan amin dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Biar bumi akan berlalu, kita naikkan pujian ini. Satu-satu yang kami andalkan Tuhan, hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Melalui segala masalah, problema, kondisi apapun, kami tahu kami punya Engkau. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya,
Mari kita bersama-sama membuka akan firman Tuhan yang terambil di dalam Keluaran 33 ayat 19 yang berbunyi demikian. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihi siapa yang kukasihani. Mari kita berdoa. Pada saat kami merenungkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami secara pribadi, sehingga firman Tuhan jelas untuk kami dan kami dapat menjadi pelaku kebenaran. Berbicaralah dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada seorang yang semasa menjabat sebagai wali kota di New York City yang bernama Fiorello LaGuardia. Kadangkala bertindak sebagai hakim dalam pengadilan malam. Dalam suatu kasus, seorang pria dinyatakan bersalah karena mencuri sekerat roti. Ia mohon ampun karena telah mencuri untuk memberi makan keluarganya yang kelaparan. Hukum adalah hukum, tegas daripada wali kota tadi. Karena itu saya harus mendenda Anda $10. Ketika pria itu dengan sedih mengaku tak punya uang, sang hakim mengeluarkan $10 dan dari dompetnya dan membayarkannya denda itu. Lalu dia berkata juga meminta agar setiap orang dalam ruangan pengadilan itu menyumbang 50 sen untuk membantu pria itu. Kasih karunia atau anugerah berasal dari bahasa asli ken, Ibrani, atau karis, bahasa Yunani. Di dalam perjanjian lama, Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada bapak-bapak leluhur Israel. Sedangkan dalam perjanjian baru, kasih karunia Tuhan ditujukannya dengan menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman kekal melalui pengorbanan Kristus di atas bukit Golgota. Pemberian kasih karunia itu semata-mata adalah di bawah otoritas Tuhan sendiri, di mana manusia tidak mempunyai andil apapun di dalamnya. Semuanya dari, oleh, dan untuk Tuhan sendiri. Dengan kata lain, kasih karunia mutlak, hak prerogatif Tuhan. Prinsip kasih karunia itu datang dari atas, datang daripada Tuhan kepada manusia. Padahal sesungguhnya manusia tidak memiliki kelayakan untuk menerimanya. Jadi hal itu tidak tergantung pada manusia atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Tuhan sendiri. Jelas sekali bahwa keselamatan adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus yang hanya dapat diterima oleh respon manusia melalui iman kepada Kristus. Dan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Kita ambil contoh di dalam Perjanjian Lama. Tahun 722 sebelum Masehi, Israel dikalahkan bangsa Asyur. Bangsa Israel ditawan. Bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel. Dan pada waktu itu, Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Yunus ke Niniwe, ke ibu kota Asyur yang sekarang adalah Irak. Yunus sebagai seorang nabi Tuhan, dia marah terhadap Tuhan karena Tuhan mengampuni musuh yang paling dibenci Israel. Sebagai orang yang cinta tanah airnya, Yunus tidak rela jika Tuhan menyelamatkan akan Niniwe, bangsa yang memusuhi akan Israel. Dia melarikan diri ke Tarsus yang sekarang adalah Spanyol. Kapal yang ditumpangi dihantam gelombang besar, dihantam badai yang besar, dan kapal ini akan tenggelam. Akhirnya dibuang undi, maka Yunus yang kena, dan Yunus dibuang ke laut. Pada saat dia dibuang di laut, dia dimakan ikan besar. Selama 3 hari dia berada di perut ikan, lalu dia dimuntahkan ke darat. Pada peristiwa Yunus, orang terkagum-kagum akan ikan besar yang memuntahkan Yunus dari perutnya. Tetapi orang lupa bahwa peristiwa itu terjadi hanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang besar kepada Yunus dan kepada orang Niniwe. Ketika Yunus tak menaati perintah Tuhan, dia tidak mau pergi untuk memberitakan kebenaran ke Niniwe. Dia masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Dan di sini Yunus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Setelah itu dia keluar dari perut ikan. Yunus sadar dan dia mentaati tugas yang Tuhan suruh untuk pergi ke Niniwe. Dan Niniwe diselamatkan. Kita lihat contoh dalam Perjanjian Baru, seorang yang bernama Saulus, atau akhirnya bernama Paulus. Seorang murid Tuhan, dia banyak menulis surat-surat yang ada di dalam Perjanjian Baru. Dari 27 surat dalam Perjanjian Baru, 13 ditulis oleh Paulus. Paulus si penganiaya. Di dalam Kisah Rasul 8 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Saulus berusaha membinasakan jemaat. Kata membinasakan adalah istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan seekor babi hutan yang mengobrak-ngabrik kebun anggur. Dan kebun anggur yang sudah diobrak-abrik tadi ditinggalkan. Yang tinggal adalah kerusakan yang hebat. Demikian juga Saulus, setelah membinasakan jemaat, dia meninggalkan kerusakan yang hebat pada jemaat yang dia aniaya. Juga kepada orang-orang Kristen dan gereja pada waktu itu. Di dalam Galatia pasal 1 ayat 13 juga mengatakan, Paulus berkata, saudara tahu bagaimana kejamnya aku memperlakukan jemaat Tuhan dan bagaimana kerasnya aku berusaha menghancurkannya. Terjemahan dari Kabar Baik.
Kata menghancurkan dipakai menggambarkan sekelompok tentara yang berhasil merebut akan kota. Maka kota yang direbut tadi dihancurkan, diporak-porandakan. Bahkan penduduknya diperkosa dan ada juga yang dibunuh. Itu yang dilakukan Paulus tulus sebelum dia berjumpa dengan Kristus. Setelah berjumpa Paulus dengan Tuhan Yesus, yaitu pada saat dia menuju perjalanan ke Damsyik. Untuk apa? Dia untuk menganiaya akan orang-orang Kristen. Di dalam perjalanan itu dia bertemu dengan Yesus. Paulus bertobat dan menjadi pengikut Kristus Yesus. Dia bersaksi, aku yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Dalam 1 Timotius 1 ayat 13 Paulus mengatakan, dahulu saya sudah memfitnah dan menganiaya serta menghina Kristus. Itu terjemahan dari Kabar Baik. Sebagai hakim, dia sombong karena dia dapat melakukan tindakan semenang-menang terhadap orang Kristen. Dia mengangkat dirinya yang berkuasa. Tetapi apa yang terjadi? Paulus adalah orang yang luar biasa. Dia mengatakan, di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Dia mengatakan bahwa di antara para rasul, di antara para orang-orang pengikut Kristus, dialah yang paling berdosa. Agar dalam diri Paulus, kasih karunia Tuhan menjadi sempurna. Pada pihak lain, kita dapat melihat setelah perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus di dalam perjalanan menuju Damsyik, yang dimana dia hendak mengejar orang Kristen, menganiaya, membunuh orang Kristen, pengikut Kristus. Paulus menjadi pelayan Tuhan Yesus dan dengan berani dia berkata, dengan demikian aku menjadi contoh. Bahkan firman Tuhan mengatakan, turutilah teladanku. Dia mengatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Dari sini kita dapat melihat sebagai rasul, dia bersemangat dan berkobar-kobar dalam pelayanan. Di dalam pelayanan dia menempuh jarak 9.000 kilometer dengan jalan kaki. Dan kalau kita ketahui tentang kondisi daripada Paulus, dia sebagai orang yang bertubuh pendek, rambutnya mulai menipis, kakinya bengkok, perawakannya kekal. Dan kalau kita lihat, ada penyakit yang menjadi pergumulannya, yaitu duri dalam daging. Saat penginjilan ke wilayah yang lain, timbul istilah, kalau selalu dia melayani pekerjaan Tuhan dan di tempat itu biasanya dia ditangkap dan dipenjara, maka selalu ada istilah, penjara mana yang malam ini menjadi tempat tidur baginya. Bapak, Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus manusia biasa. Kasih karunia Tuhan
yang dia terima adalah sempurna. Dia dengan berani berkata, ikutilah teladanku, sebagaimana aku teladani Kristus Yesus sendiri. Paulus mengobarkan kasih karunia Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 19 ayat 21 dikatakan, kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Sejak Rasul Paulus tadi berjumpa dengan Yesus, ia telah memberikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Rencana perjalanan ini menunjukkan kerelaannya, kesetiaannya, dan komitmennya untuk melayani Tuhan. Walaupun dia menyadari ada tantangan-tantangan yang ada di depan, ada tantangan-tantangan yang berat, semua ini dapat ia lakukan bukan karena kemampuannya, bukan karena kesanggupannya, tetapi karena kuasa Kristus yang diam dan bekerja di dalam dirinya. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Kristus Yesus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kemudian daripada semua itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma. Ia berangkat dari Efesus menuju Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Karena ia juga akan membawa persembahan-persembahan orang-orang non-Yahudi, termasuk saudara-saudara yang ada di Makedonia dan Akaya. Paulus di dalam perjalanannya memberitakan Injil tadi, dia juga membawa persembahan-persembahan kepada orang-orang non-Yahudi, termasuk saudara-saudara yang ada di Makedonia dan Akaya. Itu artinya dia memperhatikan pada orang lain. Dia memberikan persembahan untuk orang-orang miskin di Yerusalem. Kalau kita membaca dalam Roma pasal 15, Paulus memperhatikan akan kondisi-kondisi itu. Karena itu Paulus telah mengutus Timotius dan Erastus mendahulunya ke Makedonia. Dari Yerusalem, ia akan pergi ke Roma sesuai dengan kerinduan dan doanya. Karena itulah ku ingatkan engkau untuk mengobarkan kasih karunia Tuhan yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Itu Paulus lakukan kepada Timotius. Timotius telah dilatih sebagai tenaga penginjil melalui keterlibatannya dalam mendampingi Paulus di dalam perjalanan misinya. Dia telah menerima penumpangan tangan yang dilakukan oleh Paulus. Dan dalam banyak hal, Timotius telah banyak belajar dari Paulus secara langsung. Baik hal mengajar, baik menguatkan orang, baik menghadapi persoalan di jemaat. Paulus sebagai ayah rohani
dan memotivasi Timotius agar mengobarkan kasih karunia Tuhan yang diterimanya lewat pelayanan. Pada saat ini, bukan saja di kota Jakarta, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ini, di mana terjadi pandemi COVID-19. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang Kristen? Apakah kita berdiam diri? Atau kita mau belajar seperti Rasul Paulus? Di mana Paulus memperhatikan akan orang-orang yang kekurangan. Gereja kita tidak berdiam diri dan berpangku tangan pada masa pandemi COVID-19 yang berdampak luas seperti ketakutan, curiga satu dengan yang lain. Jangan-jangan orang itu adalah OTG dan sebagainya. Kita takut tertular. Dan inilah dampak daripada COVID-19. Tapi dampak yang lain, masalah ekonomi mengalami penurunan. Kalau ekonomi tadi mengalami penurunan, kita terjadi banyak usaha-usaha yang mengalami penurunan juga. Banyak karyawan, banyak buruh yang mengalami pemotongan akan gaji. Dan daya beli menjadi lesu. Omset usaha menurun. Ada seorang di dalam usahanya dia menceritakan, penurunan yang saya alami bukan 50% lagi, Pak. Penurunan sampai 20%. Tinggal 20%. Jadi 80% omsetnya hilang. Tinggal 20%. Itu dialami oleh banyak orang. Dan puji Tuhan, Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan memperhatikan akan hal itu. Mengadakan akan baksos yang dimotori oleh Pak Denny, beserta dengan rekan-rekan lain yang mendukung di dalamnya. Sehingga berulang kali mengadakan pembagian sembako. Bukan saja di antara anggota jemaat, tetapi lingkungan, orang-orang yang membutuhkan juga diberi akan bantuan-bantuan tadi. Bukan saja baksos sosial yang dilakukan di Jakarta atau di sekitar Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan, tapi di tempat-tempat pembinaan iman, baik yang ada di Cutmutia, baik yang ada di Pamulang, baik yang ada di Curug, juga dilakukan. Itu dukungan dari jemaat Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan. Bahkan beberapa kali mengirim akan bantuan berupa APD, masker, obat-obat, sarung tangan untuk Rumah Sakit Dian Harapan yang ada di Waina, Papua. Kita kirim karena mereka membutuhkan akan hal ini. Gereja juga memberikan perhatian, memberikan bantuan untuk masker bagi anak-anak, di mana dikirim lebih dari 5.000 masker dikirim untuk anak-anak yang ada di Sentani dan di Tepapri. Bukan itu saja. Kaum wanita juga mengadakan bakti sosial, memberikan makanan, membeli di
kantin Hendrawan yang cukup bagus, dikirim ke rumah sakit. Juga dikirim akan masker dan juga saniter untuk rumah sakit di Persahabatan. Bahkan kalau kita lihat Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan juga memberikan perhatian, membagikan masker kepada 6 jemaat Gereja Isa Al-Masih yang ada di Lampung dan juga TPI yang ada di sana. Dan kalau kita lihat bahwa Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan pada masa pandemi ini tidak berpangku tangan, tetapi memberikan perhatian kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Beberapa hari yang lalu, saya bersama istri saya mengingat akan seorang penjual kue saburangi yang keliling dari gang ke gang. Dan saya melihat bahwa dalam musim yang demikian, saya lihat di gang di mana saya tinggal, itu tidak ada yang membeli. Pada waktu dia menawarkan akan kue tadi, saya cepat-cepat keluar dan saya katakan membeli akan kue tadi. Tapi pada waktu membeli saya mengatakan, atau istri saya juga mengatakan, Pak, separuh aja. Jadi biasanya 1 loyang kita cuma separuh aja. Tapi sebelum dia buat, kita berikan uang terlebih dulu supaya dia tahu bahwa kita memberikan uang kepada dia. Dan dia mengatakan, Pak, nanggung kalau sedikit ini, ayo sekalian. Saya bilang, enggak apa-apa Pak. Ya cukup saya katakan. Dan di situ kita memberikan perhatian kepada penjual yang kita lihat akan kondisinya. Bahkan seringkali kalau ada orang jual roti dan saya lihat ada bapak-bapak yang jualan, saya panggil, saya beli, dan saya biasa lebihin untuk pembayarannya. Dan bapak ini katakan, Pak D, jadi dia memanggil saya Pak D. Pak D, uangnya lebih. Saya katakan enggak apa-apa, itu buat bapak. Dia katakan, terima kasih Pak, terima kasih. Jadi setiap kali saya membeli akan roti yang dia jual, pasti saya lebihin dan dia katakan terima kasih Pak. Ya dia panggil saya Pak Ade. Dan puji Tuhan, apa yang kita lakukan itu juga menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kobarkanlah kasih karunia yang ada. Berarti harus kobarkan atau bertampak bagi orang lain. Inilah tugas pelayanan yang harus kita lakukan. Inilah tugas pelayanan itu mampu melakukan transformasi atau perubahan ke arah yang lebih baik. Transformasi kehendak Kristus untuk mengubah dunia lama menjadi dunia yang baru, yang tertata dengan dasar-dasar kasih dan nilai-nilai kekristenan. Oleh sebab itu bila kita dapat saling tolong-menolong, saling memperhatikan, saling membantu di dalam kondisi yang demikian, kita yang sudah diselamatkan, kita perlu mengucap syukur pada Tuhan. Kobarkanlah kasih itu kepada yang membutuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Ajarlah kepada kami Tuhan, di dalam situasi dan kondisi saat ini, kami tidak berpangku tangan, tetapi biarlah hati kasih yang daripada Tuhan juga tercermin dalam kehidupan
sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga di dalam setiap langkah hidup yang kami hidupi ini, biarlah kami tetap mengobarkan kasih karunia yang daripada Tuhan, berita sukacita kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia, Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mazmur 33 ayat 18 mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus untuk kita semua. Jemaat Tuhan, berikut pengumuman hari ini. Ibadah online GIA Pegangsaan dan Siraman Rohani setiap hari Senin sampai Jumat dapat jemaat Tuhan saksikan mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat di YouTube channel multimedia GIA Pegangsaan. Doa bersama diadakan setiap hari dan jemaat dapat mengambil waktu bersama keluarga pada jam-jam tertentu dengan panduan pokok-pokok doa yang dibagikan oleh rohaniwan. Persembahan rutin dapat ditransfer melalui 2 rekening berikut ini. Demikian juga untuk persembahan misi dan genta dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan rutin maupun misi melalui barcode dengan panduan seperti pada layar berikut ini. Layanan rohani secara online untuk anak-anak sekolah minggu ditayangkan setiap hari Minggu, jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Mengharapkan kesediaan para orang tua untuk mendampingi adik-adik dalam mengikuti layanan rohani KA GIA Pegangsaan. Demikianlah pengumuman hari ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus menyertai kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Bapak Surgawi, pada saat ini kami menyatukan hati untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Kau berbelas kasihan kepada bangsa-Mu ini Tuhan. Biarlah COVID-19 ini makin reda. Dan kami juga berdoa Tuhan, supaya pada saat ini vaksin dapat segera dapat dilakukan untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan pemerintah kami di dalam mengadakan kebutuhan-kebutuhan ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, kami berdoa untuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19, kami berdoa untuk para dokter, perawat, tenaga medis. Kami berdoa Tuhan, Engkau akan menolong, Engkau jaga, lindungi, Engkau berkati dalam tugas-tugas. Dan kami berdoa untuk setiap pasien, tolong Tuhan, supaya mereka mengalami kesembuhan. Dan kami pada saat ini berdoa, menyerahkan setiap kebutuhan-kebutuhan di rumah sakit ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyediakan keperluan yang diperlukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di tengah-tengah situasi pandemi yang dialami, banyak kesulitan yang mereka hadapi, khususnya di dalam masalah pekerjaan, dalam usaha. Tuhan, biarlah Engkau akan memberkati akan jemaat-Mu dengan berkat yang daripada Tuhan sendiri. Engkau juga menolong akan jemaat-Mu yang sakit. Engkau akan melawat mereka, Engkau jamah mereka Tuhan, supaya mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mempersembahkan persembahannya. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan dengan berkat yang daripada Tuhan.
Dan kami berdoa untuk gerejamu ini, jadikan gereja Isa Masih Pegangsaan menjadi alat-alat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kasih, terimalah akan berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Bapa surgawi, dan anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, menyertai akan saudara-saudara sekalian, mulai saat ini, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus untuk kita semua. Jemaat Tuhan, berikut pengumuman hari ini. Ibadah online GIA Pegangsaan dan Siraman Rohani setiap hari Senin sampai Jumat dapat jemaat Tuhan saksikan mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat di YouTube channel multimedia GIA Pegangsaan. Doa bersama diadakan setiap hari dan jemaat dapat mengambil waktu bersama keluarga pada jam-jam tertentu dengan panduan pokok-pokok doa yang dibagikan oleh rohaniwan. Persembahan rutin dapat ditransfer melalui 2 rekening berikut ini. Demikian juga untuk persembahan misi dan genta dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan rutin maupun misi melalui barcode dengan panduan seperti pada layar berikut ini. Layanan rohani secara online untuk anak-anak sekolah minggu ditayangkan setiap hari Minggu, jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Mengharapkan kesediaan para orang tua untuk mendampingi adik-adik dalam mengikuti layanan rohani KA GIA Pegangsaan. Demikianlah pengumuman hari ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus menyertai kita.